Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang al-hilmu, yaitu aqwalus salaf wal ulama fil hilmi, nasihat-nasihat orang-orang salaf dan ulama-ulama tentang sifat hilm. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, laisal khair ayyaksura maluka wa waladuka. Kebaikan itu bukan karena hartamu banyak, anakmu banyak. Walakinnal khaira ayyaksura ilmuka wa ya'zumu hilmuka. Tetapi kebaikan itu adalah ilmumu banyak serta sikap hilm. Ya, sikap hilm yang diindonesiakan dengan penyantun. Kemarin sudah disampaikan bahwa sikap hilmun itu terlihat ketika ada gejolak emosi, ya. Emosinya naik, marah, tapi dia tidak melakukan perbuatan yang kasar, menahan marah, ya. Itu sifat hilm. Jadi seseorang terlihat hilmun, yaitu kalau lagi marah dia cenderung bisa mengendalikan diri. Kalau sabar tidak selalu marah. Sabar tuh lebih kepada dimensi waktu, nunggu. Inilah beda sabar dengan hilmun. Hilmun tuh lebih tinggi daripada sabar. Kita lanjutkan. Wa Allah, jadi kata Ali bin Abi Thalib, kebaikan itu bukan terletak pada harta dan anakmu yang banyak, tetapi kebaikan itu ilmumu banyak serta besar sikap hilmu. Ya, sikap tadi santunnya. Wa Allah tubahin nas bi ibadatillah, dan jangan sok gitu ya. Jangan merasa bangga, membanggakan kepada manusia dengan ibadah. Jangan membanggakan diri kepada manusia dengan ibadah. Kadang-kadang kita sering tidak sadar tuh begitu. Kalau kita menjadi anggota grup, saudara-saudara, ayo bangun. Enggak sadar dia memberitahu saya sudah bangun. Enggak sadar. Tapi itulah memang namanya setan itu selalu mencari peluang-peluang yang kita enggak sadari. Ya. Sampai-sampai ada orang ngeritik tuh. Khotib lagi khutbah, sempet-sempetnya dia selfie. Itu tuh memperlihatkan teman-teman yang ikut sholat, kan dia disuruh fas'au ila dzikrillah wa dzarubai, tinggalkan semua aktivitas. Orang mengelilingkan kotak aja dikritik, ini mengelilingin enggak cuman ya itu muter-muter HP. Ya sebenarnya sama, wa dzarubai itu bukan meninggalkan jual beli saja gitu, karena pada waktu itu momennya jual beli. Semua aktivitas fokus kepada khutbah gitu, mendengarkan khutbah, sampai ada larangan
mendiamkan teman gitu. Nah, itu aja sudah unsit ya. Nah, itu artinya dilarang gitu ya. Soal batal apa enggak itu ada dua pendapat. Jadi kita nggak terasa itu ya, membanggakan diri kita kepada orang lain dengan ibadah. Inilah yang menjadi bocornya ibadah orang-orang yang level-level tinggi ya, ahli ibadah, suka begitu. Suka memamerkan nggak kerasa gitu. Jadi dia bangunin orang, ngapain harus dibangunin? Udah pada tua-tua masih dibangunin aja. Mau kapan lagi? Tulur-tulur 15 menit laning subuh. Buat aku udah tua-tua dari dulu nasihatin kan sudah ada alarm, sudah banyak alat. Masa sih mau digituin terus? Ya bagi sementara orang sih perlu gitulah gitu ya. Tapi ya masa diingetin terus. Contohnya kalau kita mengandalkan azan, tidak punya pendirian, dan nanti kalau mati listrik, wah kayaknya libur ini. Nah, mana ada libur sholat sepanjang masih waras ya, mau azan mau nggak azan. Kan kemarin ada juga mati listrik, pakai apa tuh bisa azan di sini bisa azan pakai apa kemarin? Genset ya? Oh iya, oh mati listrik kok bisa azan. Jadi perlu ini DKM ini untuk Ramadan nih, hati-hati ya takutnya. Ini kan berkaitan dengan sahur kan. Takutnya tenang-tenang tuh orang. Iya kebanyakan orang begitu. Jadi ya nggak prepare terhadap dirinya itu, ngandelin masjid itu. Sehingga teriak-teriak mas dolor-dolor, itu akibatnya. Manja gitu itu. Nah kita usahakan menservis diri sendiri. Jadi Islam itu bukan untuk orang lain. Mau orang lain azan apa enggak, saya tetap sholat subuh, kan begitu kan? Ya sunnahnya mah azan. Dia mau azan atau enggak, tetap kita sholat subuh gitu kan? Tetap datang ke masjid. Kita kadang-kadang begitu ngandelin orang. Wa idza ahsanta, jadi kita katanya jangan. Nah saudara, pelajaran akhlak ini banyak ditinggalkan oleh umat muslim. Dia menggantikan diri dengan tasawuf. Padahal kita berpedoman dalam Quran dan Sunnah bisa jadi orang baik. Ya, jadi jangan sampai nyari-nyari yang nggak ada tuntunannya gitu. Tasawuf ini menjadi alternatif. Atau tarekat itu menjadi alternatif. Tarekat itu kan jalan. Ya, jalan. Bukan jalan Rasulullah. Sehingga terciptalah fenomena seorang kiai nggak mau makan yang berasal dari pasar. Nggak mau. Yang dijual oleh warung. Nanam sendiri. Cabai nanam sendiri, padi lah. Nah, buat kita mah repot begitu. Apa iya bukan masalah repot enggaknya? Apa itu dicontohkan oleh Rasulullah? Kan tidak dicontohkan itu, jangan begitu sih. Bikin repot orang itu. Wah, kayaknya begitu itu dekat dengan Allah gitu. Ya, artinya nggak keluar kemana-mana gitu. Nah, justru kita menyampaikan kebaikan itulah akan mengurangi dosa. Sholat berjemaah itu mengurangi dosa. Bukan sekedar menambah pahala. Sholat berjemaah itu bukan sekedar menambah pahala, tapi juga mengurangi dosa. Ngelangkahnya aja 1 diberi nilai +1, dikurangi -1. Nah, kita milih berkendara. Ya udahlah, malaikat nggak tahu bingung apa enggak. Kalau ngomong bingung nantinya menghina. Tahu malaikat bingung apa enggak? Ini dari Rasulnya kan malaikat kan saklek. La yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak durhaka kepada Allah, selalu taat yang diperintah, menjauhi larangan. Gimana ngitungnya ini? Nah, jangan sampai kelangan kalau nggak ada nilai di rapotnya nanti. Nah, kita lanjutkan. Kemudian nasihat
Ali bin Abi Thalib berikutnya, wa idza ahsanta, kalau Anda sudah berbuat ihsan, hamidallah, pujilah Allah. Sebab kebaikan kita itu bukan dari diri kita, tapi Allah lah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Kalau lagi kumat kita jadi jahat tuh. Ya, lagi kumat aja jadi orang baik gitu kan. Nah, maka kita memuji Allah. Ya Allah, bersyukurlah kita ditakdirkan jadi baik. Wa idza asa'ta istaghfartallah. Kalau kita kebetulan berbuat tidak baik, beristighfarlah. Nah, ini pedoman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kebaikan itu bukan karena banyak anak, banyak harta, tetapi kebaikan itu banyak ilmu dan sifat hilmunnya. Sifat apa itu tadi? Enggak marahan. Orang purikan. Ya, disinggung juga enggak purik. Ya, tenang aja, senyum-senyum aja. Karena itu memang sifat dasar kita ini kan kekurangan ya. Kita enggak punya kelebihan. Kalau kita punya kelebihan dan keistimewaan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai kepada Umar bin Khattab, beliau waktu itu menjadi Amirul Mukminin, anna jama'atan min ra'iyati ishtaqu min ummalihi, bahwa ada rakyat, sekelompok dari rakyat beliau mengadukan pemimpinnya. Maksudnya yang dibawa Umar ya, kan ada gubernur, ada bupati di bawah-bawahnya. Fa amarahum aywafuhu, maka Umar menitahkan kepada bawahannya untuk rapat. Mereka pun datang. Falamma atauhu qama, lalu Umar berpidato. Fahamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah, kemudian beliau berkata, ayyuhan nas, saudara-saudara, ayyatuhar ra'iyah, wahai saudara-saudara, wahai rakyatku, innalana alaikum haqqan, kami punya hak yang wajib kalian laksanakan. Ya, ini ditujukan kepada rakyat. An-nasiha bil ghaib wal muawadah alal khair, yaitu nasihat, senantiasa tetap mendukung walaupun di belakang. Jadi jangan di belakang ngepelit. Dan muawana ala khair, membantu. Ya, kalau kita nggak setuju, wah netes. Kalau kita nggak setuju, itu hak kita. Tapi karena kita sudah milih, ya kita harus dukung. Sepanjang bukan jatuh ke dalam maksiat. Ya. Kemudian Umar berkata selanjutnya, fa'lamu, ketahuilah. Beliau nasihat kepada rakyat begitu. Kami punya hak yang wajib kalian tunaikan, yaitu an-nasihah. Artinya mendukung ya. Wal muawanah sama juga artinya mendukung. Cuman nasihat ini artinya bil ghaibi, saat di belakang kami. Ya, kalau tidak berhadapan dengan kami tetap menunjukkan sikap mendukung, pro ya. Kemudian kalau di depannya maka menolong. Kemudian kepada pemimpinnya, kepada bawahan-bawahan Umar, beliau berkata, ayyatuhar ru'at, inna li ra'iyata alaikum haqqan, rakyat mempunyai hak yang wajib kalian tunaikan. Fa'lamu, ketahuilah, annahu la syai'a ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah, wala a'azzu, dan lebih gengsi, lebih mulia, min hilmi imamin, melebihi sikap hilmun, sikap hilmi dari imam, dari pemimpin. Jadi pemimpinnya aja purikan, jangan marahan, jangan ada terkesan membalas atau ada komen-komen yang menyakitkan rakyat. Jangan ya. Nah, ini kata Umar bin Khattab kepada bawahan-bawahannya. Warifqihi, dan tidak ada ya sikap yang lebih mulia melebihi sikap rifqihi,
Rifqun itu lembut, suasana bersahabat. Jadi anggaplah seorang pemimpin melihat rakyat itu sama dengan anak-anaknya. Ya, anak kita kan juga ada yang nakal, ada yang ngeselin, tapi kan tetap diaku anak. Jadi katanya apa itu? Sampai dengan apa? Sampai dengan nasi matang itu ada istilahnya. Ya, jadi itu yang galaknya orang tua itu sampai nasi matang. Sebentar doang, begitu nasi udah matang dia ingat anak-anaknya, panggilin lagi. Padahal yang nakal-nakal itu hanya sebatas nasi matang. Saya lupa apa awal itu. Marahnya orang tua itu hanya sebatas nasi matang. Ya, jadi kita kalau pemimpin marah itu jangan, sebaik-baik orang itu yang lama marahnya. Ya, artinya mau marah itu lama dan cepat redanya. Itu sebaik-baik orang. Sebaliknya, seburuk-buruk orang itu yang cepat marahan. Kalau udah marah lama berhentinya. Itu mungkin kita ya, marah semua jadi korban. Walaisa jahlun, dan tidak ada kebodohan abghada ilallah, yang lebih dibenci oleh Allah, wala agham, dan lebih menyedihkan min jahli imamin, melebihi kebodohan seorang pemimpin, wa khirkihi, dan dungu. Nah, kalau kita sudah ditakdirkan punya pemimpin yang bodoh, apalagi bodoh dalam soal agama, ya, ini yang menjadi petaka buat kita. Diacak-acak, ya, kita terlihatlah sudah dampaknya, ya, maupun eksesnya. Pemimpin yang pro dan kontra, nah, ini sudah terlihat. Waqala radhiyallahu an, selanjutnya beliau mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, wa tu'allimu, dan ngajar, belajar dan mengajar. Apa ilmu yang dipelajari dan diajarkan? As-sakinah, ilmu tentang ketenangan. Jangan panik. Ya, dalam kondisi apapun kita tidak boleh panik. Wal hilmi, serta ilmu tentang hilmun, penyantun. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, yambaghi li hamil Qur'an ay yakuna bakian. Bagi orang yang hafal Quran, seyogyanya dia tampil sebagai sosok bakian, yang suka menangis. Dia nangis kalau ngerti. Kalau nggak ngerti apa yang dibaca, ya gimana nangis? Ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau orang baca Quran nggak ngerti isinya, paling tidak rukun bacaan dalam Quran itu kan takbir, Allahu Akbar. Kemudian Fatihah, ya, nggak ngerti isinya, menurut Imam Al-Ghazali tidak sah. Dalilnya dari mana mengatakan tidak sah? Karena ada ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Beliau berfatwa dari itu dalilnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, ini ditujukan pada orang Arab. Orang Arab tuh nggak ngerti bahasa Arab kalau dia mabuk. Kalau dia mabuk dia nggak ngerti walaupun dia ngucapin bahasa Arab. Nah, kita lebih dari orang Arab. Nggak mabuk pun udah nggak ngerti itu. Nah, ini. Maka menurut Imam Al-Ghazali, minimal yang kita baca tuh yang jadi rukun sholat tuh kita ngerti. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, kita tahu. Ya, begitu juga Al-Fatihah yang menjadi begitu juga At-Tahiyat yang menjadi rukun. Kalau yang sunnah-sunnah mah nggak perlu tahu, tapi bagusnya tahu gitu. Cuma nggak menggugurkan, ya. Kemudian selain bakian, mahzunan, senantiasa dalam keadaan mahzun, sedih. Kalau kitalah yang dimaksud oleh orang-orang yang celaka dalam Quran, ya. Sebab ada juga kritik buat orang sholat.
Fawailul lil musallin, kan kritik buat orang sholat tuh. Jangan-jangan orang sholat ini maksud saya gitu kan. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalainya sholatnya. Alladzina hum yura'un, kalaupun sholat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan menolak al-ma'un. Siapakah al-ma'un ini? Al-ma'un ini definisinya 3. Pertama, dia adalah tetangga. Yang kedua, dia membutuhkan sesuatu. Dia lagi, apa itu istilahnya, emergency. Yang ketiga, yang dia butuhkan itu sepele. Tapi lagi butuh, sepele. Contohnya dia butuh palu. Tetangga kita butuh palu, kita punya, minjemin nggak mau gitu, nggak mau minjemin. Padahal minjemin itu kan nggak rusak, sepele, ya. Sebab masalah yang sepele aja dia nggak mau, apalagi yang masalah besar gitu. Maka inilah dikutuk oleh Allah. Sholat kita menjadi cacat, gara-gara sikap sosial kita itu kepada tetangga kurang. Ya, itu menurut Ibnu Mas'ud. Halim, hakiman, serta kita menjadi hakim, bijaksana. Haliman, halim, sakinan, serta tenang, pembawaannya tenang, jangan gerasa gerusuk. Wala yambagi lihamil Quran, tidak seyogyanya orang yang hafal Quran ayyakuna jafian, penampilannya kasar, ya, omongannya kasar. Wala ghafilan, tidak pula lalai. Wala sakhaban, dan tidak pula geger. Kehadirannya selalu membuat heboh. Nah, ini jangan ya. Wala sayahan, dan jangan suka teriak-teriak. Wala hadidan, dan jangan pula hadid. Hadid itu kan besi ya. Maksudnya omongannya tajam. Kalau ngomong itu menyakitkan ya, kata kita yang berjudes. Bahasa kita. Qala Muawiyah bin Abi Sufyan, ini nasihat-nasihat dari ulama untuk kita ya, dalam bersikap hilmun tadi. La yablughul abdu mablaghar ra'yi, seorang hamba tidak sampai ke level berakal hatta yaghliba hilmuhu jahlu, sampai kebodohannya tertutupi oleh sikap hilmunnya tadi. Jadi kebodohannya tertutupi oleh sikap nggak marahan. Kita diminta jadi orang tuh jangan marahan, ajepurikan. Ya, contohnya bermasalah dengan masjid. Bermasalah dengan masjid. Sebenarnya bukan masjid yang bermasalah, kan orang-orangnya. Ya tetap aja masjid tidak bersalah, kita tetap datangi. Mana yang kita pilih? Menarik diri atau tetap di situ? Lebih baik di dalam. Karena di dalam kita bisa merubah. Kalau di luar kita nggak bisa rubah. Ya, ini sebuah kesalahan kita dengan menyingkir gitu. Tambah menjadi. Ya, tambah menjadi. Jadi kita harus sabar. Ya memang seperti ada perombakan. Jadi harus secara pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Merubah orang itu karena susah. Kadang-kadang karena bodohnya itu loh. Kita nggak bisa tunjuk dia bodoh, tapi ya susah gitu. Jadi kita harus pelan-pelan. Jadi lebih baik kita tetap bergabung daripada enggak gitu. Nah teman-teman kita kan memilih misah tempat numpang, sebagus-bagusnya tempat kamu itu numpang itu. Ada penyair mengatakan lebih baik rumah sendiri walaupun jelek. Megah tapi rumah orang buat apa? Ini kan di sini ada investasi kita. Kita udah investasi di sini, kita sendiri kabur. Buat apa? Bahwa kemudian berbeda dengan teman kita itu wajar. Kita harus hargai orang. Wataknya begini, beda. Ya masa semua orang harus sama dengan kita? Kita tetap dukung lah. Nanti suatu saat kita jadi pemimpinnya.
Kita yang jadi ketua. Orang juga sama begitu, ada yang nggak suka sama kita. Nggak bisa mulu. Wong jangankan selevel kita, selevel Nabi aja begitu. Ada yang jengkel, ada yang malah terakhir mereka mau membunuh, itu kan udah keterlaluan. Nimpuk. Kita masih mending, nggak sampai berdarah-darah. Rasul pun begitu. Padahal Allah memuji innaka la khuluqin azim. Kamu berkerti yang baik. Kamu berakhlak tinggi. Itu yang muji Allah Subhanahu wa taala, enggak tanggung-tanggung. Tapi tetap diperlakukan oleh umatnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengarahkan orang supaya suka semua pada kita, enggak akan bisa. Kita tetap menghormati orang enggak suka kita. Sebab dengan ada orang yang enggak suka, kita jadi hati-hati. Oh ya, nasihat. Bukan? Nah kalau murid saya selalu mengkondisikan murid saya juga begitu, bebas kritik gitu. Bebas kritik gitu. Sebab menurut saya kita tidak akan pernah tahu kekurangan kita kalau bukan dari orang dekat, bukan dari sahabat. Biasa orang itu ya terbiasa terkondisikan untuk memuji-muji di depan, di belakang beda gitu. Di belakang ngepelin gitu, kayak belangkon gitu. Di depan halus, belakang ngepelin. Nah ini ya, ini nasihat dari ulama-ulama. Wa qala Muawiyah, tadi kata Muawiyah, belum dewasa. Seseorang belum dewasa kalau belum bersikap ora marahan, ora purikan. Tetap aja ya. Itu kan? Wa sabruhu syahwatahu, sabarnya bisa mengalahkan syahwatnya. Wala yablughu dzalika illa biquwwatil hilmi. Tidak ada yang bisa mencapai itu kecuali dengan kekuatan sikap hilmun. Nah, kalau kita penyantun itu sikap yang lebih tinggi dari sabar ya. Dihadapkan dengan sikap kasar dia sabar, dia nggak membalas. Nah, itu. Artinya ngalah lah. Terutama nanti saat gejolak emosinya meningkat, dia bisa mengatasi. Itulah hilmun. Waqala marratan lil Arabah Ibni Uwas. Wasu'ila Amr bin Ahtam. Seorang sahabat ulama Amr bin Ahtam ditanya, ayu rijal asja. Siapa laki-laki yang menjadi perwira? Kan kita dengar kata wira kan? Siapakah yang disebut perwira? Perwira itu kan orang yang gagah berani. Makanya biasanya ada di militer kan perwira. Siapakah perwira itu? Perwira itu kata Amr bin Ahtam, man radda jahluhu bihilmi. Orang yang menolak ya, orang yang merespon kekasaran dengan sikap hilmun. Orang yang merespon sikap kasar dengan sikap baik. Jadi kalau di sini merespon kebodohan orang dengan sikap hilmun. Kan ada surat 25, surat Al-Furqan ayat 677 apa gitu ya. Wa ibadur rahman, hamba Allah adalah alladzina yamshuna, yang berjalan alal ardi di atas bumi, haunan. Haunan itu artinya fleksibel. Kita menjadi orang yang fleksibel, termasuk di dalam masjid. Ada lowong di tengah, masuk, pinggir, masuk. Siapa takut gitu kan? Jangan kayak udah booking, nggak mau, orang lain aja orang. Katanya dalam urusan akhirat nggak boleh mendahulukan orang. Ini berat nih. Urusan dunia boleh. Bagi minum, kamu dulu lah, kamu dulu. Tapi urusan akhirat nggak boleh. Kalau ada lowong di tengah, masuk, nggak usah ke pinggir-pinggir. Kalau bisa rebutan katanya. Kalau tahu pahala soft awal, merangkak pun jadi. Kalau tahu pahala, sayang pahala ini kan masalah gaib. Kalau menurut saya logikanya nggak begitu. Kalau sholat di soft belakang itu pegel, di depan juga pegel, yang angguran di depan. Udah jelas pahala. Sama pegelnya gitu loh.
Wa qala maratan lil Arabah bin Uwais. Nah, kata di sini lanjutnya, fa ayyurijal askha, siapakah laki-laki, siapakah orang yang paling dermawan? Ditanyakan kepada Amr bin Ahtam, man badzala dunyahu lisalihi dinihi, orang yang mengeluarkan dunianya, memberikan dunianya untuk mematutkan akhiratnya. Maksudnya orang yang mengorbankan dunianya untuk perbaikan akhiratnya. Ya, banyak di sini teman-teman yang lagi dagang, waktu sholat tiba dia sempet-sempetnya ke sini. Jauh tuh kadang-kadang orang pasar. Saya tanya orang pasar, lagi jualan dia. Mau zuhur dia ke sini. Kita mah nggak ngongkos lagi, males. Kita salut sama orang-orang begitu. Ada ini ASDA, asisten daerah 2 itu. ASDA 2 ini, suka pakai motor besar, orang metro itu. Itu orangnya wali kota tangan kanan, nyempetin ke sini. Kalau hujan memang dia enggak, tapi nyempetin ke sini. Nah kita yang sudah di sini, males. Ya, kita sangat salut pada tamu-tamu kita. Nggak pernah A, nggak pernah B, jojong aja. Nggak milih-milih imam. Merdu diterima, nggak merdu ya udah. Apa boleh buat? Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada nasihat lain dari Marrah bin Arabah, ya. Marrah kepada Arabah bin Uwais, bima sutta qaumaka ya Arabah. Kenapa Anda bisa menjadi pemimpin wahai Arabah? Nah, ada seorang pemimpin ditanya, kok Anda bisa menjadi pemimpin, kenapa? Ya. Atas dasar apa Anda bisa menjadi pemimpin? Lalu Arabah bin Uwais ini yang kebetulan jadi pemimpin, kuntu ahlum an jahilhim. Saya bersikap santun terhadap mereka-mereka yang bodoh. Jadi sikap melayani gitu ya. Anda bisa bayangkan itu di mana-mana itu. Kalau ada beberapa calon itu, ya, kita ini dihadapkan pada calon yang mau milih pemimpin. Ada beberapa kandidat, yang satu orangnya nggak marahan, merakyat, gampang dihubungi, komunikasinya, pasti itu yang dipilih. Kalau milihnya dengan sadar ya, padahal dia boleh jadi miskin, nggak pernah bagi-bagi kaos, nggak pernah bagi amplop. Oh kenapa dipilih? Karena itu sikap-sikap populis, merakyat, orang yang nggak marahan, dihubungi enak, bicaranya sejuk. Nah itu kata orang sini megeleman wong, orang marahan. Itu yang disebut haunan, itu yang disebut haunan, fleksibel. Wa a'ta sa'ilahum, dan aku memberi apa yang mereka minta. Aku menghadapi kebodohan mereka itu dengan santun, artinya nggak marahan. Aku menghadapi permintaan mereka dengan memberi. Ya, jadi orangnya itu geleman, orang marahan, terus suka ngenean gitu. Nggak merepotkan orang, seharusnya begitu. Wa as'afi hawa ijihim, dan aku berusaha memenuhi kepentingan mereka. Jadi kalau udah melihat mereka butuh, kita cepat turut ambil bagian untuk mengisi kebutuhan mereka. Faman fa'ala fi'li fahuwa misli. Barang siapa yang melakukan seperti aku, pasti dia orang akan menjadi aku. Maksudnya barang siapa yang mengerjakan sikap-sikap seperti ini, pasti dia jadi pemimpin. Contohnya gini, antara bapak dan istri bapak, kira-kira anak bapak lebih senang ke siapa? Siapa? Siapapun yang disenangi oleh anak kita, itu rata-rata orang yang ditunjuk bisa dipakai curhatan. Istri kita cerewet, suka marah-marah. Tapi kenapa anak kita demennya ke dia? Karena cerewetnya istri kita itu loman gitu. Memang mulutnya kasar gitu, tapi dia suka ngasih, kesianan. Itu yang dipilih sama dia.
Kita jarang nasihat memang, jarang protes, tapi ya pelit. Lari anak kita, lah ngeladeni bapak, susah. Nah itu, jadi kita harus koreksi. Bukan sekedar dia yang melahirkan, tidak. Tidak begitu. Faman fa'ala waman hawazani, barang siapa yang melebihi aku. Ini kata Amr bin Ahtam ya, barang siapa yang sifatnya melebihi aku, fawa afdal, maka dia lebih baik. Sifat apa yang dimiliki oleh Amr bin Ahtam? Yaitu tadi, aku menghadapi kekasaran mereka dengan kelembutan, nggak marahan. Aku menghadapi permintaan mereka dengan ngasih, kan? Dengan ngasih. Dan aku menghadapi mereka, kerepotan mereka dengan menolong, meringankan. Inilah yang didemenin tuh oleh rakyat banyak. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Minyak mahal, udah ngerebus aja. Minyak sayur mahal, udah ngerebus aja. Hah? Suruh ngerebus, terus apa lagi tuh? Saya lupa itu. Ya, kok orang kok ngaji terus katanya. Ya wong nganggur, nggak ada kerjaan. Nah kalau sekarang nggak ngaji tambah stres. Pemerintah ini kan ditolong sama kita, kan ada pengajian. Anak-anak pesantren sabar gitu kan. Sehingga begitu keluar dia nggak menuntut pekerjaan. Mana ada anak pesantren nuntut pekerjaan? Padahal penyedia pekerjaan itu kewajiban negara. Negara itu harus memberikan lowongan kerja. Paling tidak sekian persen ya, ada toleransinya gitu. Tapi kalau udah terlalu besar ini akan membuat tidak stabil. Nah, ini kewajiban. Waman qassara, barang siapa yang kurang anni dari aku fa ana khairun minhu, berarti aku lebih baik. Jadi kalau sampai ada yang lebih dari saya, dia lebih bagus. Kalau kurang, berarti dia akan kurang dari saya. Jadi ini maksud beliau, ini standarnya begitu. 3 hal, ya kata beliau. Untuk menjadi pemimpin itu 3 hal. Pertama, menghadapi kemarahan rakyat itu dengan santun. Jangan marah. Jangan rakyat marah, pemimpin ikut marah, jangan. Kita hadapi dengan santun. Dan gak selalu kok demo itu direspon dengan lari adalah perbuatan yang baik, itu nggak selalu. Ya kita hadapi dengan baik-baik, kita sampaikan apa yang menjadi kesulitan, kita pecahkan bersama. Negara ini kan milik bersama, bukan milik pemimpin saja. Marilah kita pecahkan bersama. Rakyat juga disadarkan ya bahwa ngurus negara ini nggak gampang. Ya, jadi harus yang betul-betul bisa, kan? Yang kedua, memberi kalau mereka butuh. Kalau mereka minta, kita beri. Gitu kan? Yang ketiga, selalu mengisi kekosongan. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat, kita sudah Jadi Rasulullah itu dikabarkan sebagai orang yang pertama kali lapar dan terakhir kenyang. Rasulullah begitu, pemimpin tuh. Ya, kalau kita bawa orang rombongan ini, orang-orang belum komplain lapar, kita udah cari makanan. Itu maksudnya. Nah, udah mereka kenyang, baru kita kenyang belakangan. Lapar duluan, kenyang belakangan, itu pemimpin. Jadi jangan sampai udah keroncongan gitu. Nggak ada makanan. Akhirnya terjadilah komplain di mana-mana. Jadi harus tanggap, singkatnya. Wa asma'u rajulun kalaman syadidan. Suatu saat ada orang yang ribut-ribut, kan? Faqila lahu, lalu disampaikan kepadanya. Lau aqabtahu, kenapa nggak dibalas? Ada orang demo lah. Ada kejadian demo, seorang pemimpin di demo. Lalu ada orang bertanya kepada pemimpin, kenapa Anda nggak balas? Dia jawab, inni astahyi, saya malu. Ayyadiqa hilmi, kesabaran saya hilang. Saya khawatir kesabaran hilang.
nanti pahala saya berkurang, dosa saya nambah. Jadi kalau kita tipe orang yang ngomongnya kasar, lebih baik diam. Tahan saja. Sebab sekali ngomong ini nggak bisa direm. Kalau kita tipe orang begitu, ya, nah, bukankah karena kasar menyebabkan seseorang diturunkan jabatan itu? Karena kasar ngomongnya. Kita orang timur ini terbiasa bahasanya sopan. Jadi kalau dikasarin nggak suka. Ya, bahasa-bahasa goblok, dasar begitu kan, nah, itu tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin. Nah, pemimpin bisa dijatuhkan hanya karena kasarnya itu. Selanjutnya, alaikum bil hilmi wal ihtimal. Hendaklah kalian menetapi sikap tadi itu, sikap hilmun, penyantun serta sabar, hatta tamakkanul fursah, sehingga ada kesempatan. Ya, jadi kita nggak bisa membicarakan sesuatu dalam suasana panas. Didinginkan dulu, sudah dingin dipanggil. Fa idza amkanatkum fa alaikum bisafhi wal ifdal. Maka jika ada waktu, ya, waktu yang tepat, sampaikanlah dengan toleransi dan ifdal, mementingkan orang lain. Kemudian dari Abi Darda, sama dengan tadi, ya. Nasihat dari Ali, laisal khaira ayaksura maluka wa waladuka. Kebaikan itu bukan karena kamu kaya, banyak hartamu, banyak anakmu. Walakinal khaira, tetapi kebaikan adalah ayazuma hilmuka, sikap santunmu, ya. Wa yaksuru ilmuka, dan banyak ilmumu. Jadi yang disebut kebaikan itu ilmunya banyak, terus dipraktekkan dalam sikap sabar, penyantun, tidak marahan. Fi ibadatillah wa antuna dinnas fi ibadatillah. Dan Anda ada dalam suasana mengundang orang untuk ibadah pada Allah. Fa idza ahsanta hamidtallah. Jika Anda sudah berbuat baik, maka pujilah Allah. Wa idza asa'ta, sebaliknya jika Anda berbuat jahat, istaghfartallah, maka istighfarlah pada Allah. Ini sama dengan tadi. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, anak Umar mengatakan, nahnu ma'syar Quraisy. Kami suku Quraisy. Kata Abdullah bin Umar, na'udul hilma wal jud as-su'dat. Kami menganggap sikap santun dan sikap loman itu sebagai sebuah kepemimpinan. Ya, jadi kami orang Quraisy menganggap orang yang nggak marahan, orang yang loman, dermawan, itu adalah ciri kepemimpinan. Wa na'udul ifaf wa islahal mal al maru'ah. Serta kami menganggap ifaf. Ifaf itu orang yang menahan diri, tidak meminta-minta. Wa islahal mal, dan selalu memperbaiki harta, itu sebagai muru'ah. Muru'ah itu apa? Gengsi. Ya. Ada juga yang menafsirkan kewiraan, keperwiraan, muru'ah itu. Jadi kita dianggap perwira kalau kita tidak menyulitkan orang lain. Kita tidak banyak minta pada orang lain. Kita nggak nyusahin orang lain. Allah berfirman dalam surat 25 ayat 63 yang tadi saya sudah sebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika mereka berinteraksi dengan orang jahil, mereka mengatakan selamat. Apa yang dimaksud dengan salaman? Nah, oleh ahli tafsir mengatakan hulama, orang-orang yang santun. Artinya injuhila alaihim lam yajhalu. Kalau mereka dibodohi, ada sikap bodoh, ya. Sikap bodoh ini untuk mencerminkan sikap kasar. Dikasarin, mereka nggak balas. Ini yang disebut dengan salaman tadi. Ya, sikap ibadur rahman, hamba Allah yang benar adalah jika dikasari oleh orang lain, dia tetap suasananya damai. Itu karakter orang yang menjadi hamba Allah. Wa qala aidan, beliau juga berkata, utlubul ilma wa zayyinuhu bil waqar wal hilm.
carilah ilmu, serta hiasilah dengan sikap wakor. Wakor itu tenang, pembawaannya tenang, dan sikap hilmun. Waqala Aktam bin Saifi, Aktam bin Saifi mengatakan, di'amatul akli al-hilmu, tiangnya akal adalah sikap santun, tidak marahan. Wajimaul amri as-sabru, kumpulan dari semua urusan adalah sabar. Wa khairul umur al-afu, sebaik-baik perkara adalah mengampuni orang. Ya, ini sikap-sikap yang baik ya. Sekarang manfaat dari sikap hilmun. Ini sudah belum kemarin ya? Hilmun, sikap penyantun, itu mendapat tempat yang sangat terpuji dalam ajaran Islam. Ya. Annau dalilu kamal akli wasiatu sadri wa amtilaku nafsi. Ini menjadi dalil orang yang punya perilaku hilmun, ya, berarti akalnya sempurna serta berlapang dada. Yang kedua, ya'malu ala ta'alufil qulub wa nasril mahabba bainan nas. Orang yang begini itu akan menjadi pencipta keharmonisan. Ya, kalau warga ini terdiri dari orang-orang yang nggak purikan, nggak marahan, ya, maka akan tercipta keharmonisan. Nggak ada dengki, gitu kan? Itu akan tercipta persatuan. Yang selanjutnya, ketiga, yuzilul bagda bainan nas wa yamna'ul hasad, akan menghilangkan sikap benci. Nah, kebencian itu akan musnah, ya, akan padam. Serta demikian juga dengki. Dengki jadi hilang, nggak perlu disombongkan milik kita. Ya. Begitu juga kita jangan merasa sedih kalau nggak punya. Ya, sudah takdir begitulah. Salahkanlah diri sendiri, kenapa nggak berusaha? Ya. Atau karena memang sudah bawaannya begitu kan? Yang keempat, sifatul hilmi awaqibuha mahmudatun. Sikap tidak membalas, akibatnya itu terpuji. Ya, ini biasanya justru dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkelebihan. Orang-orang yang ada di negara maju. Contohnya kalau terjadi tabrakan, mereka nggak marah. Karena itu sudah nasib. Tapi mereka marahnya nunggu polisi. Jadi kalau terjadi benturan gitu kendaraan, mereka nggak marah. Di negara-negara yang maju, mereka nunggu polisi datang. Memang udah emosinya sudah meledak-ledak nih. Begitu polisi datang, sehingga polisi menjadi saksi, baru dia maki-maki. Tapi semuanya berujung dengan damai. Karena apa? Semua mobil yang tabrakan itu sudah asuransi. Sehingga tinggal dibawa ke bengkel, nanti diperbaiki. Semua sudah dijamin. Kita juga ada asuransi jasara harja, tapi nggak tahu bekerjanya bagaimana. Nggak tahu bekerjanya bagaimana. Asuransi kesehatan ada, asuransi mobil ada. Tapi ketika kita sakit, kok susah berobatnya. Nah ini menjadi ganjalan ya. Tapi tetap tujuan yang baik tidak boleh dihilangkan. Kan? Artinya patungan untuk kesehatan kita itu penting. Yang keenam, awalu iwadil halim an hilmihi anan nas ansaru alal jahil. Awal, ya, artinya ganti yang paling pertama. Ganti yang pertama yang didapat oleh orang yang bersikap santun, orang yang tadinya galak, itu akan menjadi penolong dia. Itu ya, yang tadinya kasar sama dia, karena kita pernah benturan sama dia, ternyata kita orangnya sabar, maka dia akan bersahabat. Nambah kenalan, itu untungnya, sisi keuntungan. Yang terakhir, al-halim lahul quwwatu wa tahakkum fin fi'alatihi. Sikap halim itu memunculkan kekuatan. Kekuatan rohani maksudnya. Jadi membuat hati kita itu teguh.
membuat integritas kita ini tidak terkoyak, kita tetap tenang, ya. Karena kita menghadapi, kita tentu semua orang tidak menginginkan bencana atau musibah. Tapi kalau itu terpaksa terjadi, bagaimana kita mengatasinya itu sikap kedewasaan orang. Kita tetap tenang menghadapinya. Jangan lari dari tanggung jawab, itu kan? Itulah kedewasaan seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhir Nabi bersabda, laisa syadid bisur'ah. Bukan pemenang itu bukan orang yang bisa membanting. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi pemenang adalah orang yang bisa menguasai marahnya. Ya, orang yang bisa menguasai dirinya saat marah. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosinya, itulah pemenang sejati. Kalau Islam sih membagi dua, kalau serangan itu terhadap diri pribadi, sebaiknya dimaafkan. Tapi kalau serangan itu pada lembaga, ya lembaga itu kan banyak, ya maksudnya korporat ya. Kalau dalam ajaran Islam berarti Islam yang dihina, baru kita boleh marah. Jadi kalau serangannya pada pribadi, Islam menganjurkan supaya dimaafkan. Tapi kalau kepada kepentingan orang banyak, ini yang nggak boleh dimaafkan. Itu aja menurut ajaran Islam. Jadi apa dibenarkan? Ya tergantung pelaku-pelaku sebenarnya pelaku-pelaku pemimpin negara. Kalau dia sensitif, harusnya sudah di kapling-kapling. Ada koridornya gitu. Kalau kita contohnya dalam masalah agama, marah dihinakan agama kita, kita jangan menghina orang lain. Tapi kan kita tidak bisa menceritakan keunggulan kita kalau kita tidak menjelekkan dia kan. Nah itu internal. Itu kalau kasusnya agama. Ini yaitu. Jadi kalau menyentuh urusan pribadi, dianjurkan kita maafkan, kita tutupi. Terutama contohnya suami istri. Jangan pamer-pamer, dikasih tahu semua orang keributan. Udah, kita sepakat cerai, sudah. Kalau memang cerai, ya cerai sudah. Karena nggak bisa disatukan lagi. Tapi jangan diceritakan aib pasangannya. Kita sendiri pasti kan nggak seneng ketika aib kita dibongkar sama dia kan. Ya sudah, kita tutupi saja. Tutup rapat-rapat. Karena kita sudah tidak bisa bersatu, ya udahlah. Cari jalan masing-masing. Tapi jangan kita tambah dosa kita dengan ngumbar-ngumbar aib orang lain, jangan. Sebab dia juga perlu cari pasangan baru, kita juga perlu cari pasangan. Ini kalau aibnya diobar, gitu, seret jadinya. Mau cari pasangan susah. Tapi kalau kita kenalan, Pak, kita kenalan, ditanya sama orang yang mau katakanlah berjodoh, kita tahu karena kita kenalan. Bagaimana menurut Anda dia? Sebaiknya kita ceritakan, kurang lebihnya begitu. Paling tidak ini menjadi nasihat bagi orang yang pengen maju gitu. Bisa menjadi warning, bisa menjadi saran yang baik. Demikian. Cukup Pak? Ya kurang lebih itu. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, syubhat dan syahwat. Serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.